situasi dan kondisi ekonomi serta geopolitik dunia itu tidak mendukung. Sementara Indonesia itu tergantung dengan perkembangan sumber daya ekonomi dunia. Ya kan? Terutama dolar, hutang naik gitu kan. Pembayaran hutang negara juga besar. Prabowo mengatakan buat apa membangun kereta cepat dan infrastruktur lain kalau negara tidak aman. IKN itu merupakan proyek rencana dari proyek mercusuar Jokowi yang sebenarnya Jokowi ini ingin mendapat legasi ya sebagai bapak pembangunan infrastruktur. Tapi sebenarnya dari misi ini itu sudah dibatalkan sendiri oleh Jokowi karena IKN ini dalam 5 tahun itu hanya dibangun sebesar 15%. Dengan anggaran perkiraan itu baru dipakai sekitar 20 triliun. Nah, apa sebenarnya bentuk IKN ini? Apakah hanya untuk memuaskan pola kepemimpinan dia atau ini merupakan sebenar-benarnya pengabdian kepada rakyat itu sendiri. Nah, tetapi kita melihat menurut dugaan saya ya, ini dugaan saya soal analisa bahwa IKN ini dugaan saya itu alat dari pencucian uang. Kenapa begitu? Karena begini, dari berbagai investor yang didapat per 5 tahun lalu sejak diumumkan di DPR pada saat pelantikan presiden 5 tahun lalu, itu sampai hari ini tidak ada investor yang terlibat dalam pembangunan IKN. Kemudian yang kedua, progres pembangunannya dari 5 tahun lalu itu hanya 15%. Berarti IKN ini murni pembangunannya memakai uang APBN negara. Dari anggaran 70 triliun itu mungkin sekitar 20% kalau dihitung 15%. Nah, dari sini saja itu sudah kegagalan nyata yang kita lihat ya. Yang kemudian itu mengubur harapan-harapan Jokowi sebagai bapak pembangunan infrastruktur. Nah, ini yang kita kritik karena yang kita duga dari progres itu tidak semata-mata dikerjakan. Nah, kemudian yang kita lihat sekarang IKN ini semacam dipaksakan untuk upacara 17 Agustus 2024. Sebagai acara kenegaraan dilaksanakan di IKN sebagai ibu kota yang hari ini sampai belum selesai ya, baru dikatakan 15%. Nah, ini merupakan kegagalan bagi Jokowi. Apalagi dilihat ya dalam konteks geopolitik posisi IKN itu tidak menempati ruang tengah Indonesia untuk mengimbangi. Nah, jadi gitu. Jadi IKN itu sebenarnya bukan ruang tengah Indonesia untuk keseimbangan, ya kan, bagi rakyat. Kenapa begitu? Karena dari wilayah timur ke IKN itu jauh sekali. Dari wilayah barat ke IKN itu jauh sekali. Dari wilayah selatan ke IKN itu jauh sekali. Nah, ini bukan ruang tengah keseimbangan bagi Indonesia. Nah, itulah yang kita lihat di IKN ini yang semata-mata itu hanya misi Jokowi. Dan menurut saya buat apa kita memaksakan? Lebih baik Jokowi itu menyatakan bahwa IKN ini belum mampu dibangun atau belum mampu dilanjutkan
jangan dipaksakan. Lebih baik kalau tidak ada investor, Presiden Jokowi sebaiknya jujur terhadap kondisi itu. Karena apa? Yang mempengaruhi pembangunan IKN ini adalah geopolitik dunia. Iklim dunia hari ini, ya, di Persia, kemudian negara-negara BRICS, negara-negara unipolar itu lagi pergulatan politik, ekonomi, segala macam yang menentukan sumber daya dunia itu untuk didistribusikan. Nah, kalau pembangunan IKN itu dalam suasana ini dibangun, maka tidak akan maksimal. Jadi seperti itu. Oke. Kalau kita lihat berita terakhir dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, tetap saja nanti konon katanya mau mengadakan 17 Agustusan di sana sebagai hari terakhir 17 Agustusan bagi Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, yang menarik, apakah kira-kira menurut Bapak Saudara Prabowo Subianto yang nanti akan menjadi presiden berikutnya akan melanjutkan program Jokowi dalam pembangunan ini? Bagaimana analisis? Ya, saya kira kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, kami sarankan untuk tidak dilanjutkan. Karena apa? Karena situasi dan kondisi ekonomi serta geopolitik dunia itu tidak mendukung. Sementara Indonesia itu tergantung dengan perkembangan sumber daya ekonomi dunia. Ya kan? Terutama dolar, hutang naik gitu kan. Pembayaran hutang negara juga besar. Kemudian proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri belum banyak diselesaikan. Nah, ini masalah. Ya kan? Nah, sementara presiden terpilih ini Prabowo harus memiliki gaya sendiri, independensi sendiri, ya kan? Untuk melihat masa depan Indonesia itu lebih baik. Dan saya mengutip dari berita di berbagai kanal media, Prabowo mengatakan buat apa membangun kereta cepat dan infrastruktur lain kalau negara tidak aman. Ya kan? Nah, ini menunjukkan konsistensi Prabowo itu terhadap penglihatan Prabowo sendiri di masa depan Indonesia. Jadi begitu. Nah, menurut saya presiden terpilih ini, ya, agar tidak memilih menteri-menteri yang selama ini membajak proyek infrastruktur ini, ya kan? Nah, kalau misalnya komitmen itu dilaksanakan, maka dalam bentuk komitmennya adalah tidak memilih menteri-menteri yang membajak proyek infrastruktur ini. Membajak laut, ya kan? Membajak sumber daya alam, dan semuanya. Nah, ini saran kami. Karena apa? Karena kalau menampung pembajak-pembajak atau bekas-bekas menteri di kabinet Jokowi ini, maka sama saja akan melanjutkan proyek-proyek besar yang gagal di masa Jokowi. Jadi visi poros maritim Jokowi yang selama ini digembar-gemborkan sebagai visi membangun Indonesia selama 10 tahun ini gagal. Total gagal. Kenapa? Ya, PBB itu sudah menyebut 15.000 triliun ya potensi uang dan ekonomi yang bisa diraup oleh Indonesia. 15.000 triliun itu per tahun. Itu disebutkan oleh PBB. Nah, potensi ini itu tidak bisa dikembangkan, terutama dari aspek keamanan maritim, wilayah kedaulatan NKRI di sektor maritim, kemudian infrastruktur maritim Indonesia. Nah, kenapa begitu? Karena dengan kerjasama yang dibangun dari berbagai negara ini, terutama negara-negara Skandinavia, negara Siprus, ya kan? Ini
gagal untuk membangun Indonesia dari kerjasama-kerjasama itu. Karena apa? Karena konsep neoliberal yang dikembangkan di dalam Indonesia sendiri dengan pendekatan kebijakan, pendekatan oligarki, maka rakyat itu tidak mendapat apa-apa. Nah, semua kebijakan di sektor maritim di Indonesia ini itu pendekatannya oligarki. Tidak pada pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendekatan koperasi, pendekatan kesejahteraan di level bawah, itu tidak dilakukan. Terutama misalnya dalam aspek kebijakan-kebijakan di beberapa kementerian. Nah, kemudian yang kedua, ke depan kami meminta ya kan kepada presiden terpilih agar masyarakat-masyarakat di Pulau Jawa ini yang sudah full di Pulau Jawa itu disebarkan ke berbagai pulau-pulau di Indonesia. Ya, di pulau-pulau kecil itu ditempatkan penduduk-penduduk di Jawa ini dipindahkan ke pulau-pulau kecil itu untuk menambah kekuatan Indonesia dalam menjaga wilayah-wilayah maritim Indonesia itu sendiri. Karena ini penting, terutama melihat situasi geopolitik ya. Setelah peperangan, konflik perang yang terjadi, kemudian situasi Indonesia dipengaruhi gitu. Nah, ini penting untuk membangun struktur ekonomi masyarakat yang dialihkan pada migrasi penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau kecil seluruh Indonesia. Kita membayangkan saja dari 7.000 pulau atau 10.000 pulau atau 70.000 pulau penduduk ini disebarkan sebagai program pemerintah ke depan agar kedaulatan itu terjaga dan bisa dikelola dengan baik.